Kita ini yang katanya negara demokrasi, tapi kita ini masih belajar demokrasi. Kadang saya juga bingung sendiri melihat teman-teman hari ini warung-warung kopi pinggiran, angkringan itu sepi. Yang ada itu malah kafe-kafe, tapi isinya kosong, diskusinya juga kosong. Tapi Pak, mungkin problematika yang sekarang itu Pak, banyak orang yang memanfaatkan kebebasan mereka untuk berpendapat, itu justru untuk membungkam pendapat lainnya Pak. Merenggut hak orang lain untuk berpendapat. Nah, sebenarnya kebebasan berpendapat yang sehat itu bagaimana Pak? Karena menurut saya sendiri, ada hak, ada kewajiban Pak. Jadi hak dan Hmm. kewajiban ini kan dua hal yang menurut saya itu nggak bisa terpisahkan gitu. Kita banyak orang yang menuntut hak, tapi lupa dengan kewajiban mereka untuk menghargai orang. Kewajiban mereka untuk menghargai pendapat orang, menghargai perasaan orang. Nah, mereka itu menuntut hak untuk berbicara, tetapi mereka melupakan kewajiban-kewajiban mereka yang seperti itu. Menurut Bapak, kebebasan berpendapat yang sehat itu sebenarnya seperti apa, Pak? Kalau saya itu lebih banyak mendengar. Meskipun kita ini benar ya, meskipun kita ini benar, saya lebih banyak mendengar terlebih dahulu, kemudian kita menyampaikan aspirasi kita dengan baik, sehingga itu akan nyampai. Yang terjadi itu kan bukan seperti itu. Yang terjadi selama ini bukan seperti itu. Pokoknya hantam sana, hantam sini, nggak peduli dia sakit atau tidak, yang penting saya menang kan. Nah, itu saya rasa yang perlu kita kita perbaiki hari ini itu seperti itu. Jadi kita itu kalaupun toh harus mengutarakan pendapat, itu harus dasarnya kuat, datanya juga kuat. Kalaupun toh tidak diterima, ya nggak masalah. Nggak masalah. Kita tetap bisa menyampaikan aspirasi kita dengan baik. Aspirasi itu pun harus harus bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Jadi tidak asal ngomong ya, tidak asal ngomong, tidak basic data. Akhirnya yang terjadi adalah apa istilahnya itu fitnah sana fitnah sini. Nah itu yang terjadi. Akhirnya hanya lempar isu itu aja. Kita itu harus benar-benar banyak mendengar ya, banyak mendengar sehingga kita itu bisa meresum dari berbagai macam informasi yang ada. Akhirnya kita mau mengambil sebuah kesimpulan, meskipun kesimpulan itu juga tidak seutuhnya benar, karena memang kebenaran itu dari hasil resum-resum itu ya ya sangat sangat subjektif. Karena juga ini berhubungan sama bagaimana kita menghargai siapapun pemimpin di negara ini, Pak. Karena mungkin problematikanya gini, Pak. Ketika kita sudah benci sama seseorang, itu apapun yang dia lakukan, apapun yang dikatakan itu salah. Padahal Ya benar. sebenarnya nggak selamanya seperti itu kan, Pak. Sebenci-bencinya kita sama seseorang, apapun yang dia katakan, apapun yang dilakukan, selama itu benar, ya kita harus dukung. Dan sebaliknya, Ya. ketika kita sesuka apapun dengan orang, ketika dia melakukan kesalahan, kita harus tegur. Mungkin yang problematika di demokrasi sekarang itu seperti itu, Pak. Menyadarkan masyarakat itu juga tidak mudah ya, menyadarkan masyarakat itu juga tidak mudah. Kita ini yang katanya negara demokrasi, tapi kita ini masih belajar demokrasi, masih belum mampu berdemokrasi dengan baik. Rata-rata itu yang terjadi konflik seperti ini kalangan-kalangan bawah. Saya rasa untuk kalangan-kalangan atas tidak seperti itu. Pejabat-pejabat negara kita tidak sampai seperti itu kok. Mereka aja mampu salaman ya, ketika ketemu mampu salaman meskipun berbeda pandangan, mereka dalam sebuah forum, mereka harus hantam-hantaman ide dan lain sebagainya, tapi setelah itu juga dia ketawa-ketawa bareng kan. Yang terbakar itu kan kita-kita ini yang ada di bawah-bawah. Kita tidak tahu alur mainnya bagaimana, pokoknya kita ini hanya tahu di media aja, kita hanya tahu dari orang saja, sehingga kita ini mudah terbakar. Jadi kita ini kawan-kawan terutama sebagai agen perubahan kan, ya mahasiswa itu agent of change ya. Saya nggak tahu kita ini sudah seberapa jauh. Kita ini harus mampu memberikan perubahan-perubahan di lingkungan kita. Kita harus mampu menebar informasi, menebar ilmu yang terutama yang ditanyakan oleh Noval tadi. Kita harus menangkal itu semua. Jadi kita harus memberitakan, memberikan edukasi. Ini sebagai tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu kepada masyarakat sekitar, meskipun juga kadang nggak diterima ya, meskipun kadang juga tidak diterima, ditolak, bahkan kita ini dicemooh dan lain sebagainya, tapi nggak ada masalah selama kita ini apa istilahnya, paling tidak kita ini menggugurkan kewajiban kita, paling tidak itu lebih-lebih ya, lebih-lebih orang itu bisa paham,
bisa mengikuti gagasan kita, ya alhamdulillah. Kalaupun toh tidak, ya kita tidak bisa memaksakan itu. Yang penting kita ini punya kewajiban untuk menyampaikan mana yang baik, mana yang kurang baik, dan kita ini harus bijaksana ya. Tadi di awal sekali tadi saya sampaikan tingginya pendidikan kita itu bukan urusan kita ahli dalam bidang apa, ya. Kita mahir dalam bidang apa, seberapa uang kita bukan masalah itu, tapi yang sedang diuji seberapa bijaksana kita. Nah, seberapa bijaksana kita. Jangan-jangan kita ini yang sudah mungkin S2, S3, bahkan profesor, kalah bijaksana dengan anak-anak SD. Lulusan SD ya, lulusan SD. Lulusan SMP, lulusan SMA. Dalam artian belum pernah belajar dalam dunia perguruan tinggi yang mungkin ritmenya jelas berbeda dengan masa-masa SD, SMP, SMA. Jadi harapannya memang kita semakin tinggi belajar kita, semakin banyak ngopi kita, semakin banyak berkumpul dengan orang, semakin banyak berdiskusi, itu kita semakin semakin bijaksana, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai macam problema yang ada di masyarakat. Nah, kuncinya di sana. Makanya kita kalau tidak pernah ketemu orang, itu makanya kaget. Tapi kalau kita sudah sering ketemu orang, sudah sering merasakan rasanya kopi pahit itu bagaimana, kopi manis itu bagaimana, sering ngobrol sama siapapun, kita ini biasanya itu lebih memilih diam dan memformulasikan sebuah gagasan, akhirnya disampaikan. Nah, seperti itu. Saya rasa itu disampaikan, kemudian dilakukan. Saya rasa biasanya yang sering saya jumpai mereka-mereka itu yang bijaksana itu rata-rata seperti itu. Orang-orang yang bijaksana, sebuah keputusan atau apapun, itu rata-rata seperti itu. Tidak tidak lantas mereka hanya asal ngomong, tapi punya sesuai dengan takaran keilmuan mereka. Sama ini, kalau aku menambahkan dari Pak Abed, saya setuju sekali Pak dengan pendapat panjenengan. Kalau kita ingat kata-kata Rocky Gerung ya, kalau orang kuliah itu hanya menandakan bahwa orang itu pernah belajar, bukan menandakan bahwa pikir. Ya. Kata Rocky Gerung kan seperti itu Pak. Terus kalau menyikapi tadi permasalahan yang disampaikan oleh Novel tadi, menurut saya begini, pribadi dan kebijakan atau karya yang dibuat itu adalah merupakan dua hal yang berbeda. Jadi meski katakanlah kita benci dengan pribadinya, tapi kita nggak semerta-merta benci dengan karya atau kebijakan yang dibuat. Nah, karena menurut saya itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi meskipun kita istilahnya benci setengah mati kepada suatu orang, tapi ketika karya dan kebijakannya bagus ya harus kita dukung. Saya juga sempat beberapa kali mengkritik presiden, tapi bukan berarti saya harus membenci presiden karena menurut saya itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu kalau saya. Ya benar. Berarti pada intinya kita perlu mendahulukan sila keempat Pak ya, musyawarah. Yang dimana musyawarah ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Ya. Mungkin contohnya ya seperti yang kita lakukan sekarang ini juga bagian dari mengamalkan sila keempat gitu kan. Kita nongkrong dengan teman-teman, ngopi dan sebagainya itu juga bisa jadi mengamalkan sila keempat itu. Tapi nggak banyak juga Pak problematika di anak muda sekarang nih, terutama di kalangan mahasiswa ya, yang tongkrongannya itu tongkrongan kita sebutnya toksik gitu Pak. Kayak mereka nongkrong yang dibahas itu tidak ada faedahnya, tidak menimbulkan ide, tidak menimbulkan solusi, justru mungkin akan menambah masalah gitu. Itu bagaimana Pak? Nah, ini PR kita ya, PR kita. Saya juga teman-teman, kadang saya juga bingung sendiri melihat teman-teman warung-warung kopi hari ini yang lebih banyak itu di kafe daripada di pinggiran kan gitu kan. Gengsinya memang lebih tinggi, tapi isinya kosong. Kalau zaman saya dulu kuliah itu sukanya di angkringan, pinggir-pinggir jalan itu yang murah meriah, yang penting kita bisa diskusi gitu kan. Hari ini warung-warung kopi pinggiran, angkringan itu sepi, yang ada itu malah kafe-kafe ya. Isinya ya begitu, diskusinya juga kosong. Ini saya juga sama teman-teman ya, makanya berharap adanya pertemuan ini tidak selesai diskusi seperti ini. Harapannya kita ini bisa mungkin membuat gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kemanusiaan meskipun tidak tidak dalam bentuk uang ya, meskipun tidak dalam bentuk uang. Jadi ini makanya saya jadikan background ini yang MSH Indonesia ini juga bagian dari saya ingin promosi sama teman-teman bahwasanya
ini sebuah gerakan-gerakan kecil saya sama teman-teman yang ada di lingkungan. Ya tidak banyak yang kita lakukan, tapi kita ini berupaya untuk memberikan kontribusi ya, berkontribusi kepada bangsa Indonesia ini dalam rangka apa? Kita ini mencoba menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan. Jadi kita ini yang kita siapkan itu bukan masa depan anak-anak Indonesia ya, tapi kita ini menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan. Karena apa? Yang kita siapkan kok hanya anak-anaknya, bukan masa depannya. Karena yang menghadapi masa depan ini anak-anak, ya, anak-anak yang tentunya dengan masa depan mereka masing-masing, dengan kemajuan zaman yang jelas berbeda dengan kemajuan zaman kita. Ya. Kalau kita hanya menyiapkan masa depan mereka, sedangkan anak-anaknya ini tidak kita siapkan, saya yakin anak-anak ini tidak akan mampu, tidak akan siap menikmati masa depan yang sudah kita siapkan. Harapannya dengan gerakan-gerakan kecil ini, mungkin kalau saya melalui dunia pendidikan, ya melalui dunia edukasi, mungkin kalau ketemu orang-orang di pinggir jalan, kita ikut nongkrong bareng gitu, cerita-cerita panjang lebar, setidaknya itu bagian dari kepedulian kita kepada sesama, meskipun nggak banyak yang kita berikan. Berat-berat ringan juga, berat-berat ringan, karena memang kalau kita bicara uang, juga tidak punya uang, kan gitu kan. Terus lantas apa kebermanfaatan kita ini untuk lingkungan kita? Buat apa kita ini belajar tinggi-tinggi, ya dunianya bahkan ada yang jauh-jauh sampai ke Bandung, ada yang tetap di Malang saja. Saya jauh-jauh ke Malang, dari Gresik ke Malang, kalau tidak mampu memberikan kontribusi lebih kepada orang-orang sekitar kita, terlebih kepada tempat kelahiran kita. Saya juga sama teman-teman itu, yes, punya sedikit banyak itu, ayo kita kumpulkan, kita distribusikan mungkin kepada guru-guru kita dulu, ya, kepada guru-guru kita dulu yang sudah memberikan sumbangsi keilmuan kepada kita sehingga kita bisa menjadi hari ini ya mungkin kata mereka sukses, meskipun kita ini juga masih belum menikmati yang namanya kesuksesan, kan gitu kan, karena kesuksesan itu hanya menurut orang lain saja sebenarnya. Kita mencoba berbagi kepada mereka, memberikan kontribusi kepada mereka biar mereka ini mampu bertahan, semangat. Kalau saya di dunia pendidikan mampu memberikan semangat bahwasanya saya ini masih dibutuhkan di dunia pendidikan, memberikan semangat kepada mereka yang terjun di dunia pendidikan itu sampai seperti itu. Apalagi kalau kita melihat kondisi guru-guru hari ini, mungkin yang honorer dan lain sebagainya, ini sangat sangat mengerikan. Di desa saya itu gajinya guru itu ya tidak pantas disebut lah ya, tidak layak. Tapi alhamdulillah mereka ternyata bisa hidup, menghidupi anaknya, alhamdulillah anaknya juga sukses semua. Nah ini bentuk apresiasi kita. Saya bersama teman-teman di MSH Indonesia itu ya memberikan kontribusi kecil seperti itu. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban kita aja sih, bukan karena kita punya uang terus kita berbagi, bukan masalah itu. Tapi ini hanya tanggung jawab moral kita sebagai anak kampung, orang yang lahir di situ, terus kita sedang belajar di luar, ya punya sedikit kelebihan, ya harus kita kontribusikan kepada masyarakat kita, entah dalam bentuk apapun. Lebih-lebih kita bisa memberdayakan mereka sehingga mereka itu tanpa keberadaan kita mereka bisa hidup. Ini tentunya luar biasa kalau kita mampu memberdayakan mereka dengan baik. Nah, kalau bisa ini nanti sama teman-teman, ayo kita buat proyek pemberdayaan bahasanya. Buat proyek pemberdayaan, tidak harus dalam bentuk uang ya. Kita memberdayakan masyarakat sekitar kita, potensi yang ada di masyarakat kita kita berdayakan, kita dukung, ya kita memberikan masukan-masukan. Nanti yang perlu kita dukung di sektor mana kita coba kita sampaikan kepada pemangku kebijakan. Kalau kita bisa seperti itu dan menghasilkan sesuatu, sungguh luar biasa. Tapi jangan pernah berharap saya nanti dapat apa. Jangan. Itu urusan Tuhan itu. Allah akan memberikan sesuatu itu nanti pada momen-momen tertentu. Yang kita pikirkan hari ini kebermanfaatan kita seperti apa untuk lingkungan kita. Nah, itu yang terpenting. Sehingga kita ini kalaupun toh meninggal hari ini itu ya naudzubillah ya. Tapi setidaknya kalau kita meninggal hari ini itu nama kita ini tidak hanya terukir di batu nisan, tapi terukir di mindset mereka, di pikiran-pikiran mereka bahwasanya kita ini
pernah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang. Nah, seperti itu. Karena kebetulan kalau ngomongin kontribusi, kita juga punya banyak banget Pak ide untuk berkontribusi untuk membangun bangsa ini gitu. Dari membangun startup, merangkul membangun kegiatan-kegiatan sosial dan seperti itu. Bahkan kami membuat video ini pun juga salah satu kontribusi kita untuk mengedukasi masyarakat gitu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Kalau ditanyakan sebenarnya banyak ya, cuma waktunya sudah mepet ya, mungkin lain waktu mungkin bisa tatap muka dengan panjenengan, sepertinya seru. Ya ngopi bareng Pak ya. Kapan kita agendakan, tadi mau mampir ke SMA, ini Mas Fadil ke SMA 4, ya ini kan tetanggaan. Atau kita agendakan ke warung kopi mana, ini lagi di Malang semua ya? Iya, lagi di Malang semua. Nah, ini nggak apa-apa, kapan kita diskusi bareng gitu. Pokoknya sama-sama kosong, kita sama-sama sharing, siapa tahu dari pertemuan nanti kita ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Lumayan. Siap Pak Hafid. Mungkin kesimpulannya ya, kita sebagai mahasiswa ya, mungkin meskipun saya sama teman-teman dua ini mungkin kita berbeda lah, tapi intinya kita sebagai mahasiswa itu tugasnya adalah ya berkontribusi melalui apa yang kita bisa gitu, berkontribusi untuk membangun negara ini, karena motor penggerak bangsa ini kan anak muda ya, kita ini gitu. Ya, benar. Jadi masa depan Indonesia itu di tangan kita gitu. Ya meskipun mungkin teman-teman ini ya, teman-teman mahasiswa yang mungkin mereka bisa berkontribusi dengan turun ke jalan. Sedangkan saya kan calon ASN ini Pak, nggak mungkin dong saya turun ke jalan. Amin. Ya, karena ya mungkin banyak persepsi kalau anak kedinasan atau anak calon PNS itu bakal nurut terus sama pemerintah. Sebenarnya enggak juga gitu. Kita juga berkontribusi melalui jalur diplomasi, jalur dalam istilahnya kayak. Ya, benar. Ya, mungkin ada yang pesan yang ingin disampaikan lagi Pak untuk mengedukasi masyarakat. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa ini harus menjadi mahasiswa yang akademis, mahasiswa yang aktivis, ya, wajib ini, mahasiswa yang romantis ya, tentunya romantis. Akademis, aktivis, romantis ya. Akademis harus tuntas ya, nggak ada istilah molor-molor hanya karena sesuatu yang tidak jelas. Aktivis ini juga harus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui gerakan-gerakan yang ada di kampus sesuai dengan passionnya masing-masing. Mungkin ada yang di organisasi ekstra kampus, mulai HMI, PMII, GMNI, kami, GMKI, dan lain sebagainya, atau melalui kegiatan intra kampus di BEM, UKM, dan lain sebagainya. Ini kekuatan kita untuk membangun peradaban bangsa Indonesia, membangun keadilan sosial bangsa Indonesia. Ya. Terus yang terakhir harus romantis ya. Nah, ini romantis ini bukan dalam artian kepada pacarnya ya, bukan. Tapi kita ini mampu membangun komunikasi dengan semua kalangan dengan baik secara romantis ya. Agar apa? Agar tujuan akademis, aktivis ini bisa tercapai. Karena tanpa komunikasi, tanpa hubungan yang romantis, saya yakin cita-cita akademis dan aktivis ini tidak akan pernah tercapai. Nah, jadi ketiganya itu harus melekat itu Pak, harus melekat kepada tiap mahasiswa. Nah, tujuannya untuk mari kita bersama-sama untuk menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan. Kalau saya seperti itu. Ya, kalau dari saya menanggapi dari Pak Hafid, ya pada intinya seperti yang saya katakan di video sebelumnya, Pak ya, kita harus tetap belajar dalam artian bukan hanya di kelas, banyak belajar di jalan, itu pun juga belajar, di organisasi juga belajar, hal seperti ini juga belajar. Pada intinya kita harus belajar terus, entah itu nanti dibuat di kerja atau dibuat di hal yang lain, ya itu hanya salah satu output dari kuliah. Pada intinya kita harus tetap belajar terus, apapun itu, walaupun tidak sesuai dengan bidang ilmu yang kita tekuni saat ini, harus tetap belajar pada intinya. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya teman-teman dan Pak Hafid terutama. Terima kasih banyak Pak untuk edukasi dan informasinya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini terutama.
Amin, amin. Segera kita agendakan sepertinya. Siapa? Siap. Siap laksanakan. Siapa? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.